يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang salah satu solusi agar hajat tercapai. Nah, terkait dengan makan-makan, itu ada yang namanya puasa. Ya, puasa itu juga makan-makan. Makan waktu sahur dan makan waktu berbuka. Maka buat orang puasa, yang paling seru diantaranya adalah urusan berbuka. Urusan berbuka itu jadi seru karena makan. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Lis-shaimi farhatan, farhatun inda iftarihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Rasa bahagia senang ada dua. Yang pertama, farhatun inda iftarihi, rasa bahagia ketika nanti dia itu berbuka. Maka orang kalau buka kok nggak bisa bahagia, itu tanda-tanda puasanya tanda tanya. Berarti dia belum shaim itu. Ya, dia belum shaim. Karena nggak mungkin Nabi Muhammad SAW salah, nggak mungkin salah. Lis-shaimi farhatan. Buat orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Makanya kalau kamu pengen bahagia, kamu silahkan berpuasa. Karena udah ada jaminan, kalau kamu berpuasa, nanti ketika kamu berbuka, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Rasa bahagia, bukan perkara cuman lep terus warak, enggak. Bukan masalah glegek terus hausnya hilang, bukan. Tapi rasa bahagia yang Allah letakkan di dalam hati. Salah satu jalannya adalah dengan berpuasa. Ya, dengan berpuasa. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan nanti ketika bertemu dengan Allah taala, orang yang puasa juga akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena as-somli wa ana adzibih. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, as-somli, puasa itu buat aku. Ya, puasa itu buat aku. Maka aku yang membalasnya langsung. Tidak ada timbangan khusus untuk pahala puasa. Karena langsung yang ngasih pahala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah bagi yang punya masalah, puasa itu salah satu solusi yang pasti. Buat orang yang punya masalah, puasa itu salah satu solusi yang pasti. Apa itu? Sebagaimana diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk wasta'inu bis sabri wassalah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Dapatkan pertolongan dari Allah bis sabri wassalah, dengan kesabaran dan dengan sholat. Salah satu tafsir mendapatkan pertolongan dengan kesabaran adalah dengan berpuasa. Karena puasa itu adalah kesabaran. Ya, puasa adalah kesabaran. Sabar nggak makan dulu, sabar nggak minum dulu, sabar nahan marah, sabar nahan nafsu, sabar nahan pandangan, sabar nahan macam-macam.
Itu orang yang puasa. Sabar terhadap apa itu? Yang halal. Kalau sama yang haram itu kan gak nunggu puasa. Sama yang haram gak nunggu puasa. Kapanpun kita harus sabar untuk tidak makan yang haram. Kapanpun kita harus sabar untuk tidak ngomong yang haram. Tetapi orang yang puasa disuruh sabar terhadap yang halal. Istrinya halal, suaminya halal. Sabar ya, nanti jangan sekarang. Makan yang halal itu halal. Minum yang halal itu halal. Tetap dia disuruh sabar. Sabar nanti. Ini yang halal disuruh sabar. Maka orang yang mau berpuasa, Allah janjikan wasta'inu bis-sabri was-shalah, ambil, dapatkan pertolongan dari Allah dengan sabar dan sholat. Artinya dalam tafsir diantaranya dengan puasa dan sholat. Karena itu kalau punya masalah, biasanya para ulama ngajari perbanyak puasa dan perbanyak sholat. Ya, tekuni puasa dan istiqomahkan sholat. Dan besok tanggal 9 Muharram dan juga Jumat tanggal 10 Muharram adalah waktu yang kita disunahkan untuk berpuasa. Tasu'a sama Asyura. Boleh puasa hanya tanggal 9-nya. Boleh puasa hanya tanggal 10-nya. Boleh puasa tanggal 9 sama 10. Boleh puasa 9, 10, 11, 12, 13 sakarepmu. Boleh. Ya, enggak jadi masalah. Tapi yang menjadi kesunahan utama 9 dan 10. Kebetulan besok pas hari Kamis tanggal 9. 10-nya hari Jumat. Kamis dan Jumat niat puasa Tasu'a dan Asyura. Itu puasa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka bersyukur atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun di tanggal 10 Muharram. 10 Muharram Asyura itu saatnya Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun, kemudian berhasil melewati laut dengan mukjizat terbelahnya laut. Saat itulah Nabi Musa selamat dan kaumnya Fir'aun tenggelam. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kami lebih berhak untuk memperingati selamatnya Nabi Musa itu dibandingkan kalian Bani Israel, orang-orang Yahudi. Maka Rasul menyatakan SAW, kalau saya hidup sampai tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Disitulah ulama mengatakan boleh puasa tanggal 10 saja, boleh puasa tanggal 9, boleh puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Sekaligus di situ ada pelajaran diizinkannya tasyakuran dengan puasa. Salah satu bentuk bersyukur adalah dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ibu-ibu yang besok mampu puasa, silahkan berpuasa. Ya, saya besok musafir. Ya, musafir dan banyak ceramah. Ya, maka bagusnya buat saya adalah tidak berpuasa. Kenapa saya ngomong? Jangan nanti ada orang yang lihat, Habib kok enggak puasa gitu ya. Karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minam birrim siyamim fim safar," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah suatu kebajikan seseorang yang melakukan perjalanan kemudian dia berpuasa sunnah. Jadi untuk puasa sunnah ini kalau safar yang jauh, ya bagusnya adalah tidak puasa, kecuali kalau kuat, ya kecuali kalau kuat, kalau mampu betul. Sementara saya sopir sekaligus penceramah, energi untuk nyopir dan ceramah dibutuhkan saudara-saudara. Karena itu panitia di Semarang besok siapkan yang enak-enak buat saya. Ya karena saya enggak puasa, tapi saya ngajarin antum untuk puasa. Jadi nanti pahala puasa kalian kalau saya enggak dikasih, saya akan tuntut di akhirat. Ya, saya udah ingatkan besok untuk puasa. Kan alhamdulillah sudah ngajak orang puasa dan betul-betul pengen. Ya, betul-betul pengen. Ikhwani sahabatku dimanapun antum berada. Nah, ini memang singkat. Poso masalah selesai, istiqomahkan.
karena itulah dulu loh ya, saya nggak ngomong sekarang. Dulu, orang-orang tua dulu tuh kan suka tirakat puasa. Ditanya, kok puasa Senin, Kemis, kenapa? Jawabannya, nirakati anak lanang, lagi ngelamar kerjaan, biar hasil. Ada enggak yang begitu? Ada. Ini tak lihat ibu kok istiqomah, puasanya Daud ini buat apa ini? Nirakati anak wedok, biar cepat dapat jodohnya. Ada enggak begitu? Ada, itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Makanya yang cara-cara begini jalankan. Kalau pengen warungnya laris, ya pengen barokah, kerjaannya berkah, salah satu caranya adalah dengan puasa. Selain puasa itu tentunya menyehatkan ruhani dan menyehatkan jasmani. Jasmaninya sehat, ruhaninya sehat, hajatnya terwujud. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lisaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Bagi yang punya masalah, puasa adalah salah satu solusi atau jalan keluar yang pasti. Allah Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Menurut salah satu tafsir bahwa mendapatkan pertolongan dengan kesabaran adalah dengan cara berpuasa. Karena puasa itu kesabaran. Sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar nahan marah, sabar nahan nafsu, sabar nahan pandangan, dan lain sebagainya. Maka orang berpuasa akan diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, biasanya para ulama mengajarkan kita untuk memperbanyak puasa dan istiqomah dalam sholat. Kalau dagangannya pengen laris, rezekinya berkah, pekerjaannya berkah, maka berpuasalah. Selain itu, puasa juga membuat rohani dan jasmani kita sehat dan hajatnya terwujud. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan mudah-mudahan segala hajat baik kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Segala masalah yang mampir dalam hidup kita segera dihilangkan, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.